Jadi kerja buzzer ini menurut gua adalah kemunduran dari pekerjaan propaganda. Kenapa kemunduran? Bahwa propaganda itu sama dengan state apparatus plus intellectual group. Nah, kalau buzzer ini gue melihat ini kerja negara aja tapi memiliki kekosongan di dalam intelektualitas gitu. Orang diserang secara personal. Ya udah oke, ini pertarungan tapi ada etikanya. Setiap pertarungan itu ada sebuah tindakan etis gitu. Welcome to Total Politik. Jumpa lagi sama gue ngomong sendirian dan kita baru saja booming aplikasi Clubhouse. Itu aplikasi yang menimbulkan banyak optimisme orang-orang yang berbicara politik, terutama akan meninggal. Ini adalah era di mana polarisasi akan melemah katanya, tapi buat gue sih nggak terlalu meyakinkan karena akhirnya orang juga akan terbagi dalam kutub-kutub tertentu yang mana itu natural gitu dalam kompetisi, dalam demokrasi. Nah, kali ini gue mau bicara soal yang nggak berbeda jauh dengan kemunculan aplikasi Clubhouse ini, yaitu soal propaganda. Nah, kalau lu berbicara propaganda itu adalah sebuah kerja negara dan intelektual yang dipersatukan gitu. Jadi ini kerja negara sama kerja intelektual ini dipersatukan nih. Gitu. Jadi salah satu pemikir politik yang concern di dalam isu propaganda ini adalah Noam Chomsky. Dia seorang ahli politik dan juga linguistik dari MIT, Amerika Serikat, dan dia merupakan orang yang banyak berbicara mengenai propaganda, bagaimana sebuah kekuatan politik melakukan intervensinya terhadap kehidupan orang sampai ke ranah yang bahkan sangat personal, bahkan itu mempengaruhi the way of thinking gitu. Nah, jadi bagi Noam Chomsky, propaganda ini dilakukan oleh negara gitu. Jadi konteksnya kalau kita berbicara propaganda ini adalah soal negara atau unit politik gitu. Atau unit politik, bukan berarti itu merupakan the whole entity dari unit politik tertentu gitu. Ini bisa partai politik, bisa militer, bisa ormas, bisa apapun lah yang bisa melakukan propaganda, tapi dia merupakan sebuah unit politik gitu. Tapi kelompok tersebut gitu mampu menjadi simbol dari keberadaan dari negara atau unit politik atau institusi politik lainnya. Nah, ini yang dia sebut sebagai propaganda. Propaganda yang ini dilakukan untuk membentuk cara pikir orang yang digerakkan, yang dilakukan oleh bukan oleh the whole entity, tapi oleh kelompok khusus tertentu yang dianggap mampu menyimbolkan keberadaan dari unit-unit politik tersebut. Atau dalam bahasa Chomsky dia menyebutnya sebagai specialized group. Specialized group ini yaitu tadi kelompok-kelompok itu, dan dalam konteks negara kelompok-kelompok ini muncul sebagai orang-orang yang melakukan analisis atau sebagai analis dan sekaligus memiliki akses dan keterkaitan kepada kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik kebudayaan di masyarakat gitu. Nah, dari situlah ide itu direproduksi. Balik lagi ke definisi awal, gue ulangi, kerja propaganda itu adalah kerja membentuk cara berpikir orang gitu, membentuk isu, membentuk concern orang yang merupakan perpaduan dari kerja negara atau state apparatus dan juga dengan kerja intelektual gitu. Nah, dia menyebut salah satu konsep dalam propaganda itu adalah
manufacture consent. Manufacture consent ini adalah sebuah upaya untuk mengatur kehidupan publik secara diam-diam gitu, secara tidak terasa gitu, dan itu membuat orang terpengaruh dalam setiap kebiasaannya bertindak gitu. Atau ini berkaitan juga dengan konten sebelumnya, itu pernah gue bahas soal pemikir Spanyol dari Catalonia yang klubnya itu Barcelona sama Spanyol di sana, yaitu Manuel Castells, yang bilang bahwa power is to shape the human mind. Nah, propaganda itu kayak gitu, dan cara kerjanya ada yang dulu itu kebanyakan eksplisit, pakai pamflet, pakai kalau di Amerika Serikat pas masa Abraham Lincoln itu poster-poster waktu Lincoln memperjuangkan hak sipil dari budak-budak gitu, misalnya dulu muncul poster-poster dengan gambar monyet gitu misalnya. Nah, ini yang menjadi berbeda gitu, bahwa di manufacture consent ini dia mencoba propaganda dengan cara yang sangat diam-diam, sangat halus gitu, karena berkaitan juga dengan teknologi komunikasi yang dipergunakan. Kalau dulu cara kasar itu, cara yang eksplisit digunakan dengan menggunakan poster-poster, karena teknologinya waktu itu adalah printing, percetakan, jadi butuh poster-poster yang ditempel-tempelin untuk membangun kesadaran orang gitu. Tapi di masa media atau sosial media, konsep manufacture consent ini lebih relevan karena berusaha untuk membentuk cara pikir orang secara diam-diam, secara terselubung gitu. Nah, di dalam tulisannya Castells memberikan contoh, Noam Chomsky maksud gua, memberikan contoh soal kebijakan Presiden Wilson ketika itu dia di Senat menanggapi perang dunia antara yang melibatkan Jerman dan berbagai negara Eropa waktu itu berantuk-antuk gitu ya. Dan ketika itu Presiden Wilson mengeluarkan pidato berjudul Peace Without Victory, dan itu adalah sebuah dalih dari Amerika Serikat untuk ikut campur dalam peperangan yang terjadi di Eropa antara Jerman dan negara-negara lainnya. Nah, waktu itu argumentasinya adalah untuk membendung atau menghancurkan kekuatan fasisme di Eropa, yang mana itu terpusat di Jerman. Dan ketika itu, balik lagi ke definisi awal bahwa propaganda itu soal kerja intelektual, waktu itu Presiden Wilson itu seakan-akan mendapatkan backup gitu ya dari intelektual atau filsuf sekelas John Dewey gitu. Orang yang belajar filsafat pasti pernah baca soal pemikiran John Dewey. Waktu itu John Dewey bilang bahwa intelektual memiliki peran membawa masyarakat ke dalam perang dan fanatisme kebangsaan gitu. Jadi John Dewey mengkritik peran-peran intelektual di Jerman yang memberikan support kepada kekuatan fasisme ketika itu. Nah, masuk ke era yang lebih dekat, waktu itu di tahun 1986 awal di bulan-bulan Januari, itu Times melaporkan sebuah tuduhan dari pejabat Amerika Serikat terhadap keterlibatan Nicaragua di dalam tindakan teror di Bogota. Ketika itu ada tindakan teror di Bogota dan dituduhlah itu yang melakukan adalah pemerintahan Nicaragua sebagai as a state gitu. Dan di bulan Februari, 1 bulan kemudian, Times kembali merilis berita yang sama dengan judul editorialnya itu Nicaragua Horror Show. Jadi Nicaragua Horror Show itu sebuah tajuk editorial, dan itu sangat mempengaruhi publik Amerika ketika itu. Dan di saat itu Presiden Reagan sedang membahas usulan anggaran sebesar $100 juta untuk mendukung kaum kontra pemerintahan kiri yang sedang berkuasa di Nicaragua. Ini mereka lagi memproduksi sebuah wacana gitu
yang ingin mengatakan bahwa kaum kiri Nicaragua itu sebagai sebuah kelompok teror gitu, sebuah gerakan teror yang meresahkan dunia, yang mana pada konteks itu sedang terjadi perang dingin, yang waktu itu Amerika sedang gencar-gencarnya melakukan pembendungan kekuatan komunisme di seluruh belahan dunia, termasuk di Amerika Latin, di Asia Tenggara juga, termasuk di Indonesia gitu. Nah, ketika itu Presiden Reagan akhirnya berhasil memberikan support sebesar 100 juta, dan yang mana waktu itu pemerintah Nicaragua secara tegas berkali-kali menampik tuduhan yang tidak berdasar dari pejabat Amerika yang mengatakan bahwa pemerintah mereka melakukan intervensi di negara lain dan juga melakukan gerakan teror gitu ya, atau dukungan terhadap tindakan teror di Amerika Latin gitu. Dan turunlah support dari Amerika Serikat pada kaum kontra, walaupun di kemudian hari itu tidak dijelaskan seperti apa support yang diberikan gitu. Banyak yang menduga-duga memberikan support senjata, memberikan support lain-lain lah, terutama senjata persenjataan untuk kelompok yang melakukan penentangan terhadap rezim yang berkuasa di Nicaragua waktu itu. Dan rakyat Amerika mendapatkan justifikasi bahwa tindakan intervensi dari pemerintahan Amerika itu layak dilakukan kepada pemerintah atau rezim yang memberikan dukungan kepada tindakan teror gitu. Nah, kita nggak lengkap kalau kita nggak berbicara masalah Indonesia ya. Jadi kalau kasus ini propaganda misalnya, gue kan lagi heboh masalah orang yang dikritik bisa dilaporkan ke polisi atau diserang oleh buzzer gitu di Indonesia gitu. Nah, kalau dari contoh-contoh yang gue jelaskan di atas tadi, bahwa spesialis kelas itu atau spesialis grup itu didominasi atau dimonopoli oleh media, yang mana tadi Times dan juga tadi ada kelompok intelektual seperti kasusnya John Dewey tadi, ketika Presiden Wilson ingin melakukan intervensi terhadap perang di Eropa, terutama melawan Jerman. Nah, sekarang media harus berbagi dengan perseorangan gitu. Jadi otoritas media yang tadinya terpusat kepada perusahaan-perusahaan media, ini berbagi kepada perseorangan karena sudah memiliki akses-akses terhadap media sosial masing-masing hari ini. Nah, sebenarnya tidak ada yang terlalu baru dengan apa yang dikerjakan buzzer di Indonesia hari ini, yang orang bilang ini meresahkan gitu. Orang-orang yang mengkritik pemerintah itu resah gitu terhadap keberadaan buzzer, terutama yang mendukung kelompok penguasa gitu. Ini mirip lah dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya, seperti di kasus Nicaragua tadi, atau di eranya Presiden Lincoln yang menggunakan pamflet gitu. Di eranya Presiden Reagan tadi udah menggunakan media gitu. Sudah tidak terlalu berbeda sebenarnya dengan apa yang terjadi sebelumnya. Namun publik memiliki cara kerja untuk memeriksa kebohongan sekarang. Itu yang berbeda. Jadi cara kerjanya sama, tapi sebenarnya publik hari ini memiliki ruang juga untuk menyampaikan bahwa lu bohong nih, lu meresahkan gua nih gitu. Kalau dulu mungkin orang diserang pakai media itu juga ada yang resah, tapi nggak punya tempat untuk menyampaikan keresahannya gitu, untuk mempertontonkan keresahannya. Kalau sekarang publik memiliki cara kerja untuk memeriksa kebohongan gitu misalnya, atau memiliki tempat juga untuk menyampaikan keresahannya. Kalau dulu kan negara dapat memastikan isu yang sebenarnya itu cuma berada di sekitar mereka gitu, atau nggak hanya negara tapi unit politik lain tuh isu yang berkembang itu sekitar mereka. Tapi hari ini hampir semua orang itu memiliki akses atau memiliki celah gitu untuk mendapatkan kebocoran. Nah, kebocoran dari informasi itu ke ruang publik.
Spesialis group harusnya lebih canggih dan lebih legitimate gitu untuk dalam konteks ini misalnya membela pemerintah. Kalau salah sekali masih oke gitu. Misalnya buzzer yang ya tadi seperti gua bilang spesialis group itu adalah orang yang tidak mewakili unit politik itu secara keseluruhan, tapi dia bisa menjadi simbol gitu. Jadi sebenarnya kalau negara bilang misalnya kayak kemarin Mas Doni Gahral Adian, tenaga ahli KSP bilang bahwa kan bukan negara yang menerima, yang melakukan tindakan buzzing gitu. Kan bukan negara yang melakukan pembulian. Negara nggak pernah melakukan itu. Ya memang nggak pernah melakukan. Dalam konteks ini itu yang melakukan adalah orang-orang yang menjadi simbol dari negara gitu loh. Jadi buzzer itu bukan negara, tapi orang yang menjadi simbol. Yang diresahkan itu adalah orang yang menjadi simbol gitu. Dari state policy, dari state eksistensi gitu. Nah, spesialis group itu buzzer menjadi spesialis group yang sekali dua kali oke lah. Tapi kalau udah keseringan, legitimasinya menjadi semakin berkurang gitu. Karena menyerang pribadi orang gitu. Sekali dua kali orang masih tertarik, tapi kalau keseringan menyerang pribadi orang kan orang juga jadi simpati dengan yang diserang pribadinya ini. Ini udah hukumnya akan kayak gitu. Orang yang diserang pribadinya lama-kelamaan akan mendapatkan simpati publik yang lebih besar sebagai korban dalam pertarungan ini, karena negara itu menjadi pusat dari segala otoritas. Kenapa harus menelanjangi seseorang gitu yang melakukan kritik kepada pemerintah gitu melalui spesialis grupnya tadi, yaitu buzzer yang menjadi simbol dari pemerintah. Ini yang menjadi masalah gitu. Nah, zaman Perang Dunia aja dulu Amerika Serikat tuh menggunakan, ya kalau bisa gua pakai kata menggunakan ya gitu, menggunakan atau mendapatkan legitimasi dari filsuf atau pemikir sekelas John Dewey yang pikirannya dibicarakan di mana-mana gitu. Dan kalau kita mau bisa bilang buzzernya adalah John Dewey, ya oke-oke aja, karena memang John Dewey menyampaikan pikiran yang benar-benar yang benar-benar argumentatif gitu. Dan orangnya bisa lu cek, legitimasinya bisa lu cek, keilmuannya dan track recordnya. Beda sekarang seperti cyber army atau cyber troops atau apapun lah namanya yang memakai anonymous gitu, yang tidak bisa lu lihat cek track recordnya seperti apa, yang melakukan yang namanya doxing gitu, yang harusnya data-data pribadi yang harusnya disimpan negara, tiba-tiba akun ini bisa menyampaikan kepada publik. Ini menjadi sebuah kecelakaan dalam demokrasi gitu. Nah, jadi itu poin utamanya sih menurut gua, bukan negara itu benar-benar melakukan buzzing atau enggak gitu, bukan itu, tapi ada orang-orang yang menjadi simbol, ada orang-orang yang menjadi menjadi simbol atas sebuah unit politik, yaitu negara gitu. Kemarin kasus Abu Janda misalnya. Kasus Abu Janda oke, karena mendapatkan kehebohan, bahkan orang-orang yang tadinya berada dalam barisan pemerintah juga mengkritisi Abu Janda. Akhirnya polisi memproses dan kita nggak tahu bagaimana kasusnya sekarang antara Abu Janda dan Pigai ini seperti apa. Kita tunggu nih apakah ini menjadi sebuah sign dari pemerintah terhadap kelompok pendukungnya atau tidak gitu. Balik lagi kepada pernyataan atau diskusi kita di awal tadi gitu, bahwa jangan lupa bahwa propaganda itu adalah sebuah kerja intelektual. Yang tadi seperti contoh Nicaragua itu kerja intelektual, seperti contoh Perang Dunia dulu, Perang Dunia Pertama itu juga kerja intelektual gitu. Kalau intelektualismenya tidak ada, ya, dan apalagi orangnya tidak bisa dilacak, sehebat apapun menyebabkan keriuhan gitu ya, pasti lama-kelamaan distrust itu akan muncul gitu. Nah, distrust itu akan muncul dan orang-orang yang tadinya menyatakan kritiknya secara independen
yang mungkin dia tadinya nggak ada masalah, akan muncul rasa sakit hati dan rasa dendam dalam konteks demokrasi ini, karena demokrasi itu nature-nya kompetisi. Apabila orang berkompetisi dengan cara yang sadis gitu ya, jangan salahkan juga orang-orang yang independen tadinya juga bisa menjadi bengis gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat contoh misalnya Pak Kwi Kian-gi gitu misalnya, yang sempat menyatakan, wah ini kritik sekarang itu bisa diserang buzzer gitu misalnya. Pak Kwi Kian-gi ini begawan ekonomi Indonesia, yang mana juga dari beliau masih menyatakan masih anggota dari salah satu partai pengusung utama pemerintah hari ini gitu, menyatakan rasa kecewanya gitu dengan setiap kritik yang dia sampaikan itu menjadi menghadirkan beban terhadap dia untuk menyampaikan kritik lagi karena diserang secara personal gitu misalnya. Yang kedua, di podcast politik Total Politik juga ada Bang Miing Bagito misalnya. Beliau ini bisa dicek juga track recordnya. Gua melihat sih selama Orde Baru ya di depan jenderal-jenderal doi kritik pemerintahan Soeharto ketika itu yang dianggap sebuah rezim otoriter gitu. Dia kritik, dan hari ini pun dia merasakan bagaimana buzzer yang menyimbolkan kehadiran pemerintah tadi itu melahirkan sebuah luka yang mendalam gitu dalam hatinya gitu. Mungkin masih banyak lagi orang-orang yang juga merasakan hal yang sama tapi tidak mau berbicara gitu. Jadi kerja buzzer ini menurut gua adalah kemunduran dari pekerjaan propaganda. Kenapa kemunduran? Seperti yang sudah kita bahas tadi di atas, bahwa di awal tadi, bahwa propaganda itu sama dengan state apparatus plus intellectual group. Jadi kerja dari kelompok yang merupakan abdi negara gitu ya, state apparatus, bisa itu militer, bisa itu polisi, bisa itu BIN, Badan Intelijen gitu misalnya, ditambah dengan kerja intelektual gitu. Nah kalau buzzer ini, gue melihat ini kerja negara aja, tapi memiliki kekosongan di dalam intelektualitas gitu. Orang diserang secara personal. Ya oke, ini pertarungan tapi ada etikanya. Setiap pertarungan itu ada sebuah tindakan etis gitu. Jadi begitu tuh yang tidak ada dalam era buzzing demokrasi ini gitu. Jadi serangan personal, serangan doxing itu yang paling bahaya, mengungkap data diri gitu ya. Ya, jadi itu yang menjadi persoalan. Sekali lagi gue bilang bahwa buzzer itu memang bukan negara, bukan bagian dari pemerintah gitu. Tapi dia adalah sebagian grup yang dianggap dan diakui sebagai simbol dari unit politik yang ada di belakangnya gitu. Kalau orang ada grup yang membela pemerintah gitu secara membabi buta, berarti dia menjadi simbol dari pemerintah. Begitupun dengan grup yang anti pemerintah secara membabi buta juga, dia akan menjadi simbol dari kelompok anti pemerintah gitu. Jadi begitu yang terjadi hari ini gitu. Nah mungkin gue banyak yang gue kritisi dari pemerintahan Jokowi hari ini gitu, tapi paling tidak ada sedikit angin optimisme gitu dari apa yang terjadi hari ini di tengah ramenya buzzing, di tengah ramenya anonimus, orang-orang yang tidak mau bicara secara terbuka tapi mau mengkritik orang lain, tapi mau menelanjangi personal orang lain. Muncul juga kelompok-kelompok pendukung yang gue bilang ini bukan ini yang gue sebut dengan a kind of propaganda tadi, bahwa ini sebuah kerja intelektual ditambah dengan kerja pemerintah gitu. Jadi kerja pemerintah ditambah kerja intelektual, atau kerja intelektual ditambah dengan kerja unit politik apapun gitu.
Nah misalnya gue contohkan dengan Bang Ade Armando dan Mas Safik Hasim gitu di Cokro TV misalnya. Gue nonton dan gue ngerasa ya walaupun tone-nya itu sangat membela pemerintah, at least masih ada argumentasi intelektual yang coba untuk dimunculkan gitu. Nah di sisi lain juga gue ngelihat di sisi ada Bang Fasko Rusemi misalnya senior gue di UI dengan Babe Ridwan Saidi, walaupun mereka nyenggol-nyenggol pemerintah tapi masih ada gitu loh argumentasi intelektualnya, seperti juga akun Rocky Gerung official gitu misalnya. Ya gimana pun gue sama Bung Rocky sangat respect gitu dan intelektual track record dia bisa dicek gitu, orang masih bisa tahu dia pernah nulis dan pernah ngomong apa aja, soal konsistensi pikirannya, soal pertumbuhan pikirannya kita bisa lihat. Nah ini yang ditampilkan oleh Rocky Gerung misalnya atau Babe Ridwan Saidi atau Bang Fasko gitu misalnya, itu ketika mereka ada di kelompok penguasa apakah masih bisa dengan seargumentatif itu gitu. Ya muncullah sebuah kerja propaganda yang merupakan sebuah kolaborasi antara state aparatus dengan kerja intelektual gitu. Nah disitulah baru bisa ada perdebatan ruang publik yang lebih berkualitas. Kalau misalnya tidak ada kerja intelektualnya, cuma serang-serang personal, cuma malu mempermalukan tujuannya, itu pasti tidak akan ada ruang publik yang berkualitas, dan ruang publik kita pasti penuh dengan polusi gitu. Jadi gimana caranya perdebatan dan pertarungan kita itu bisa muncul ke level yang lebih lanjut gitu. Itu yang menjadi tantangan dari era buzzer hari ini. Jadi buzzer adalah konsekuensi dari pertarungan, karena dalam demokrasi setiap orang harus bertarung, ide dipertarungkan, orang dipertarungkan, institusi dipertaruhkan, atau apapun itu dipertarungkan. Tapi problemnya adalah bagaimana meningkatkan intelektualitasnya gitu. Bagaimana kerja-kerja intelektual itu menjadi warna yang lebih dominan. Nah, hari ini sebenarnya warna intelektual sudah mulai muncul, walaupun praktek-praktek cyber troops dan lain-lain itu masih dianggap sebagai cara yang sangat lazim gitu. Gue bukannya apa-apa, bukannya benci buzzer atau orang yang menjadi buzzer atau apapun nama pekerjaannya atau cyber troops dan lain-lain ini, tapi apabila kerja politik itu tidak didasari dengan intelektual, itu akan melahirkan brutalitas gitu. Oke, hari ini itu orang-orang yang diserang secara personal itu tidak punya kekuasaan. Bagaimana kalau dia nanti punya kekuasaan? Apakah brutalitas yang sama itu tidak akan dia keluarkan lagi gitu? Ya menurut gue itu akan memancing kembali dia untuk melakukan balas dendam gitu, melalui cara-cara yang brutal lagi. Nah itu luka dalam kompetisi ini yang paling berbahaya gitu, dan itu akan terus menerus untuk mewariskan rasa dendam, rasa benci, rasa rasa gundah gitu, rasa sedih, itu diwariskan terus menerus. Inilah yang menjadi ketakutan sebenarnya, karena ya pada esensinya kita itu tidak pernah try and error gitu. Gue nggak percaya orang try and error dalam kehidupan. Misalnya gue serang Pak Jokowi gitu kan, wah Pak Jokowi ini, Pak Jokowi itu, Pak Jokowi ini gitu. Gue bilang di sosmed sampai beliau notice gitu. Ternyata beliau marah. Gue itu nggak akan memperbaiki diri gue juga. Oh ternyata gue salah gitu. Nggak try and error juga gitu dalam membangun kritik. Orang itu dalam membangun kritik itu dalam kehidupan itu lebih banyak imitating kok. Meniru-niru gitu, membuat tiruan gitu, imitating. Jadi misalnya kalau gue lihat teman gue nyerang Pak Jokowi separah itu gitu misalnya,
gua akan lakukan hal yang sama karena toh gua baik-baik aja gitu misalnya. Temen gua baik-baik aja melakukan itu. Jadi gua akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi kira-kira begitulah. Jadi akhirnya yang terjadi adalah dalam demokrasi jika kita tetap bermain serangan personal kayak begini, pertama orang yang kita serang itu tidak akan kehilangan dukungannya, dia tetap akan mendapatkan dukungannya. Yang kedua, itu akan menghasilkan luka yang lama-kelamaan itu akan menjadi dendam yang bisa diwariskan. Mungkin hari ini gue nggak bisa membalas dendam itu ke lu karena gue nggak bisa mendapatkan kekuasaan. Tapi nggak tahu nanti anak gue mungkin jadi penguasa gitu, dan dia tahu anak lu bagian dari itu, dan dia tahu bapaknya pernah diserang dan dibunuh reputasinya di publik dengan cara doxing atau buzzing atau serangan personal atau apapun namanya, dan itu akan dilakukan gitu. Jadi demokrasi kita itu semakin mengalami involusi dari hari ke hari gitu. Mungkin itu aja dari gua, sampai jumpa di ngomong sendiri berikutnya.